Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Hari ini kami masih Tuhan boleh beribadah bersama-sama. Secara khusus hari ini juga bertepatan dengan Chinese New Year. Setiap umat-Mu yang merayakan Imlek Tuhan, biarlah hari ini juga menjadi spesial. Karena setiap anak-anak-Mu mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, datang ke hadapan-Mu, maka berkat-Mu pasti Engkau curahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Wow, ini saya mesti ngomongnya apa? Oh, ini aja. Kongsi Fajai. Pertama-tama biarlah semua kita diberkati ya dengan kesehatan, keadaan yang baik. Pagi ini ada satu ayat sebelum saya sampaikan materi pesan Tuhan saya di bulan Januari ini. Saya tadi pagi mendapatkan ayat ini. Dan saya percaya ini ayat berkat buat kita semua. Ya, saya akan bacakan saja dari Mazmur 36. Mazmur 36 mulai ayat yang ke-8 berkata begini. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ayat 9. Baca sama-sama yuk, 3, 4. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Katakan amin. Ini saya mau ucapkan berkat melalui firman ini untuk semua saudara yang merayakan Imlek secara khusus. Tapi kita semua ini firman Tuhan. Saudara, kalau kita cari Tuhan, kalau kita sungguh merasakan di dalam semuanya itu kasih setia Tuhan, itu yang membuat kita ada sampai hari ini, kita berlindung kepadanya, maka ini janji Tuhan. Tuhan itu betul-betul akan mengenyangkan kita dengan lemak di rumah Tuhan. Itu dikatakan mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu ya Tuhan, huruf besar. Dan Tuhan akan memberi mereka minum dari sungai kesenangannya Tuhan. Berkat Tuhan kiranya menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati hidup kita dengan segala kebaikan Tuhan. Boleh minta nada E? Terus tahu lagu ini, nyanyi sama-sama saya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, Kau berkati segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berapa banyak yang mau mengalami berkat yang spesial di tahun ini. Tuhan mau berkati dengan segala kelimpahannya. Mari kita angkat tangan kita sekali, katakan sama-sama. Yang di rumah-rumah juga katakan. Kau berkati hidupku, Tuhan berkati keluargaku dengan segala kebaikan-Mu. Naikkan syukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala. Sambil angkat tangan kita katakan, kini ku naikkan syukur, kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan,
Hamba-Mu melepaskan berkat untuk keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang melewati Chinese New Year ini Tuhan dengan kesehatan, keadaan yang baik. Tuhan akan mengenyangkan kami dengan lemak di rumah-Mu. Tuhan juga akan memberikan kami kesegaran. Kami boleh minum dari sungai kehidupan-Mu yang membawa sukacita. Memasuki hari-hari ke depan, kami tetap sungguh menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, tahun 2023 Tuhan memberikan tema melalui gembala sidang kita, Bapak Rohani kita Pak Niko. Pesan Tuhan tahun 2023 adalah tahun bangkit, jadi pemenang. Rise up, be victorious. Katakan sama-sama saya, bangkit, jadi pemenang. Ya, tentu lihat kanan kiri selalu sambil berkata, bangkit, jadi pemenang. Ya, haleluya. Saya juga ngomong bangkitnya pakai senyum gitu ya. Bukan marah-marah tapi memberi semangat. Bangkit, jadi pemenang. Dan itu doa saya setiap kita tahun 2023 mengalami yang namanya bangkit, jadi pemenang. Ayat tema yang Tuhan berikan kita akan baca sama-sama dari Efesus pasal yang kelima. Kita baca yuk, Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau perhatikan ayat ini, firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Apa yang terjadi kalau Kristus bercahaya atas kita? Kita yang dalam kegelapan itu akan diterangi oleh cahaya Kristus. Kalau Kristus turun atau Kristus bercahaya atas kita, itu akan melenyapkan kegelapan dari hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa hidupnya hari-hari seperti gelap. Keadaannya seperti gelap. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Atau mungkin ada di antara kita yang rasanya hidupnya terbelenggu. Sepertinya terus jatuh bangun. Ya, mungkin selama ini ada yang merasa, waduh saya ini masih melakukan yang gak benar di mata Tuhan. Saya masih hidup dalam dosa, masih melakukan apa yang dalam kegelapan. Aduh saya berkenan gak, saya layak gak di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau Kristus bercahaya atas kita, itu akan melenyapkan kegelapan dalam hidup kita. Katakan amin. Dia akan membawa kita dalam terang. Dan yang kedua, kalau Kristus bercahaya atas kita, kita akan memancarkan kemuliaan Kristus. Saudara, kalau Kristus bercahaya atas kita, nanti orang akan melihat perbuatan Tuhan yang baik, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan orang banyak akan mempermuliakan Tuhan karena melihat saudara. Kenapa? Karena kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami mujizat, hidup kita menjadi kesaksian. Kita disebut orang Kristen, dalam bahasa Inggris Christian. Itu sebetulnya adalah Christ alike. Ya, pribadi yang menyerupai Kristus. Kita itu seperti model Kristus, makanya disebut Christian. Kita disebut orang Kristen karena kita itu modelnya Kristus. Harusnya setiap orang Kristen memancarkan kemuliaan Kristus. Orang tuh lihat Kristus melalui hidup kita. Karena anak-anak Tuhan ini orang Kristen ini baik-baik ya. Kok mereka seperti melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kebaikan, perbuatannya. Semuanya, saya rindu jemaat Tuhan yang ada di Mangga 2, WTC ini. Kita semua akan memancarkan Kristus dalam hidup kita. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk itu supaya Kristus bercahaya atas kita. Maka firman Tuhan tadi berkata,
bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus percaya atas kamu. Saudara, dari bahasa Ibrani, ya, kata bangun atau bangkit itu menggunakan kata yang sama, yaitu kata kum dalam bahasa Ibrani, yang artinya kita mengadakan perubahan posisi kita berubah. Yang tadinya tiduran jadi bangun, yang tadinya duduk berdiri, yang tadinya berdiri jalan, bergerak. Itu perubahan posisi. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 pesan supaya kita dibangkit. Ya, saya pakai singkat, pakai huruf B supaya ingat. B yang pertama adalah bangun. Katakan sama-sama, bangun. Ya, wake up, bangun. Tadi dikatakan ayat ini, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen, ya, kita seharusnya itu orang yang hidup, rohaninya hidup, karena kita percaya Tuhan Yesus, maka kita dilahirkan kembali oleh Roh. Roh kita itu hidup. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen yang tidur secara rohani. Rohaninya hidup, tapi dia tidur. Karena itu tadi dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Kenapa kok tidur bangkit di antara orang mati? Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Yesus, rohaninya masih mati. Ada banyak orang-orang yang mati rohani sekitar kita. Nah, sayangnya banyak orang Kristen itu tidur secara rohani. Dan mereka ada di antara orang-orang dunia ini yang mati secara rohani. Karena itu firman Tuhan berkata, bangkitlah dari antara orang mati. Sudah tahu apa kesamaan antara orang tidur sama orang mati? Kesamaannya satu, sama-sama merem. Ada banyak orang Kristen, rohaninya hidup sebetulnya. Merem. Tutup mata dengan keadaan, ya sudah biasa aja, udahlah, nggak usah rohani-rohani amat, nggak usah kelihatan. Rohaninya tidur, sehingga orang-orang sekitar nggak tahu dia ini orang Kristen apa bukan, sehingga sama yang rohaninya mati sama aja. Sudah berapa banyak orang Kristen yang demikian? Dan saya berdoa kita tidak demikian. Tapi kalau ada yang demikian, firman Tuhan berkata, bangkitlah dari antara orang mati. Ini waktunya kita wake up. Ayat yang tadi kita baca berkata, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu kalau dia lakukan hal-hal yang salah, udah tahu kalau lakukan dosa, udah tahu kalau akan hidup dalam kegelapan seperti dunia, akibatnya bisa begini. Udah tahu kalau lewat sini kesandung jatuh, dijalanin lagi. Udah tahu kalau lakukan ini tuh akan baik menolong dia, tapi bayar harga gak enak, udahlah enggak lah. Padahal ini mengandung berkat, malah gak dilakukan. Itu orang bebal. Tapi justru hal-hal dosa, hal-hal yang mencelakakan dirinya. Waduh ngalamin gini. Muncul lagi, aduh pengen lagi, jatuh lagi. Itu orang bebal. Itu orang yang sama dengan orang yang tidur secara rohani. Tapi firman Tuhan katakan, jadilah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana. Orang yang melek secara rohani. Jangan merem, jangan tidur. Bangun. Ketika bangun, mungkin kita baru nyadari, kok keadaan gue gini ya. Orang yang melek itu baru menyadari, loh kok udah siang ya. Waduh kenapa begini ya. Waduh gue telat nih. Aduh kenapa jadi gini. Orang yang melek itu menyadari keadaannya. Orang yang bijaksana dia bisa mengevaluasi dirinya. Dan dengan bijaksana mulai membuat resolusi atau menata kembali apa yang harus saya lakukan. Itu orang bijak. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ketika kita melek kita baru realize, baru sadar. Waduh kok keadaan gue gini ya. Ini udah tahun 2023. Padahal dulu akhir 2021 gue udah punya resolusi pengen 2022 kayak gini, mau begini-begini. Sekarang udah lewat 2022. Udah masuk 2023. Kenapa keadaan gue malah lebih turun daripada yang dulu? Padahal dulu pengennya gini, kenapa keadaannya begini? Orang yang melek akan menyadari situasinya. Saya berdoa, mengawali tahun ini, ayo kita semua bangun.
menyadari, introspeksi, evaluasi, dan membuat resolusi yang sesungguhnya, yang seharusnya, supaya hidup kita ini memancarkan kemuliaan Kristus. Yang mau katakan amin. B yang kedua dari kata berdiri. Katakan sama-sama berdiri. Puji Tuhan gak langsung pada berdiri ya. Ya, stand up. Ini bukan stand up komedi, bukan. Tapi berdiri dari duduk berdiri. Kenapa kita harus berdiri? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingat ada satu ayat emas dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan kedua berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa, tapi kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia berdiri di atas firman Tuhan. Saudara, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Hari-hari ini, bagaimana kita berdiri sangat menentukan. Di mana kita berdiri. Ayo, ini waktunya 2023. Kita berdiri atas firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang udah lama gak baca Alkitab, ayo buat resolusi, baca lagi Alkitab. Yang udah lama gak doa, ayo buat resolusi baru. Saya mau doa. Saya mau berubah posisi. Saudara, di dalam Efesus pasal 6, itu kita semua anak-anak Tuhan diingatkan bahwa kita itu ada dalam peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Karena itu firman Tuhan berkata, kenakan seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Saudara, dari daftar senjata peperangan, itu yang luar biasa, yang nomor 1, itu adalah berdirilah tegap. Sebelum semua rangkaian senjata yang lain, pertama-tama harus berdirilah tegap. Baru kemudian berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, dan seterusnya. Tapi yang pertama, harus berdirilah tegap. Karena perintah Tuhan hari ini bangkit, artinya ayo kita berdiri. Untuk apa? Mengadakan peperangan rohani. Mengadakan perlawanan dengan apa senjata kita? Firman Tuhan. Jangan lagi berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berdiri di jalan orang berdosa itu gini, gak apa-apa, emang udah zamannya kayak gini lah, udah hidup dunia udah kayak gini, udahlah. Ya namanya dunia udah kayak gini, ya udah kita ikut-ikut aja. Hati-hati sudah. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, dosa, kekejian, sekarang tuh kayak biasa. Ya emang udah dunianya kayak gini. No. Itu kalau kita berdiri di jalan orang berdosa, kita anggap yes semua. No. Karena itu kita harus berdiri mengadakan perlawanan, mengadakan peperangan untuk membela apa? Yang pertama-tama, bela keluargamu. Berdiri mengadakan peperangan rohani untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Karena dunia ini begitu jahat. Saudara, ayat tadi berkata karena hari-hari ini adalah jahat. Betul. Kita harus berdiri atas firman Tuhan, mengadakan peperangan rohani, membela keluargamu, membela anak-anakmu. Itu perintah Tuhan buat kita. Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan kemudian berkata, sah-sah aja lah, biasalah, emang udah zamannya kayak gini lah. Ya udah hidupnya kayak gini. Saudara, jangan kita jadi malas. Jangan kita tertidur seperti orang dunia tadi. Udahlah masa bodoh. Orang tertidur itu udah masa bodoh. Tapi Tuhan mengatakan, no. Saya hari-hari firman Tuhan sangat kuat berbicara, selamatkan generasi ini. Dan kita harus berdiri, membela anak-anak kita. Minta perisai perlindungan Tuhan. Saudara, kita itu disuruh mengenakan selengkap senjata Allah ketika kita berdiri. Kalau kita punya senjata, pedang roh, perisai iman dan lain sebagainya. Tapi kalau selama kita masih tiduran, nggak bisa, senjata nggak bisa dipakai. Kita harus bangun berdiri. Sekarang mulai setiap hari berdoa dan bersyafaat. Mumpung kalau yang anak-anaknya masih kecil-kecil, tetap doakan perisai,
tumpang tangan anak-anakmu. Saya mau katakan, hai para ayah, bernubuat terus tuh anak-anakmu, bela anakku menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anakku dilindungi dari hal-hal yang jahat. Saudara nggak tahu, saudara nggak bisa awasi 24 jam. Apalagi kalau anak saudara sudah sempat dikasih gadget, udah main gadget. Saudara, ini dunia ini hari-hari ini tuh jahat, Alkitab katakan. Karena itu perlu kuasa dari tempat yang tinggi untuk memperisai anak-anak kita. Berdiri atas dasar firman. Yang mau katakan amin. 2023 akan menjadi tahun kemenangan. Kalau kita berdiri dan mengambil sikap. Membela keluarga kita. Mungkin membela usaha pekerjaan saudara hari-hari ini perlu. Kalau perlu mulai berdoa tiap hari, urapi tokomu, tempat dagangmu, doakan, bernubuat atasnya, bela. Jangan pasrah-pasrah aja, ya emang sekarang udah kayak gini lah. Ya udah zamannya kita udah ketinggalan lah, ya udahlah. Enggak, jangan. Jangan tidur, jangan pasrah. Berdiri dan lakukan peperangan rohani. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan kreativitas, inovasi. Tuhan akan membangkitkan berbagai resources yang kita nggak pernah pikirkan. Kalau kita bergerak. Tapi selama kita diam, tinggal tunggu, ya Tuhan bukain kerannya lah, ya udahlah. Enggak, sudah. Hari-hari ini kita harus berdiri. Dan kemudian B yang ketiga adalah berubah atau bergerak, change position. Selama ini mungkin kita diam. Untuk mengadakan perlawanan, untuk menjadi saksi Tuhan, kita mesti berpindah posisi. Saya kasih ilustrasi, kalau di atas panggung ini saya berdiri, saya ini kena lighting banyak. Saya lebih terang dari saudara. Kenapa? Karena saya kena lighting. Kalau saya sembunyi di backstage, ada ruangan di sebelah, nggak ada cahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar, tahun 2023, Tuhan suruh kita berubah. Berpindah posisi, bergerak, atau kalau saya tambah B1 lagi, berani. Kenapa? Selama ini kita sembunyi di belakang layar. Ada banyak orang Kristen yang sembunyi di belakang, nggak mau kelihatan kalau dirinya Kristen. Takut saya mah, udahlah. Saya biasa-biasa aja, nggak usah kelihatan. Ini waktunya Tuhan katakan sekarang pindah posisi. Kalau dulu kita sembunyi di belakang layar, sekarang mari berubah, bergerak. Move to the center stage. Ke tengah panggung ini. Supaya Kristus bercahaya atas kamu. Selama sembunyi di belakang, cahaya itu gak mengenai kita. Saudara dikasih Tuhan, kita harus berani melangkah. Apa yang harus kita lakukan? Doakan orang lain. Makanya tadi poin kedua berdiri. Itu supaya kita bertindak sesuatu. Saudara di kantor, tempat kerja, lihat orang yang sedang mengalami masalah, doakan. Kalau perlu, begitu ketemu, gue ngeliat lu kayak gini tuh. Kenapa sih? Wah enggak lah, masalah gue banyak. Gue doain ya. Orang pasti kaget. Tapi selama saudara tidak menunjukkan dirimu, kuasa Tuhan gak pernah nyata. Tapi waktu kita mulai nyatakan diri kita, gue doain. Gue selama ini udah ngedoain lu sih. Cuman kalau lu mau gue doain sekarang. Berapa banyak anak Tuhan yang berani show up. Show up itu artinya menunjukkan dirinya. Menyaksikan kuasa Tuhan. Gue doain, tapi gue doain dalam nama Yesus ya. Kita berdoa aja. Tuhan sanggup menolong. Pernahkah kita berani menunjukkan diri kita? Dan begitu sudah berani, percayalah Tuhan pasti bela perkataan firman. Dan ketika kuasa Tuhan terjadi, orang banyak akan terkejut. Yang bersangkutan pun akan merasa luar biasa. Dan tiba-tiba, saudara datangin beberapa, ini kesini kesaksian benar. Ada seorang anak Tuhan, tempat kerjanya, dia gak terlalu diperhatikan. Tapi ketika seseorang dijamah Tuhan, tiba-tiba yang lain datang, konseling minta didoain dia. Saudara dikasih Tuhan. Dan gak lama orang bilang, wah dia luar biasa, doanya luar biasa. Dia orang Kristen, dia tapi doanya kasihnya. Wah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya di akhir zaman akan muncul anak-anak Tuhan akan terbit seperti terang. Kenapa? Karena cahaya Kristus
kemuliaan Kristus bercahaya melalui hidupnya, saudara akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Pak, saya gak bisa apa-apa, nyanyi aja gak bisa, suara fals. Loh, dipakai Tuhan tuh bukan cuman di atas panggung ini, enggak. Saudara dipakai untuk berbuat baik, menolong sesama, memperhatikan orang-orang yang mengalami keadaan yang sulit, sukar. Pak, nanti kalau saya udah diberkati baru jadi berkat. Enggak, Tuhan gak bilang begitu. Jadi berkat dulu, nanti lihat Tuhan memberkati hidup kita luar biasa. Firman Tuhan berkata gini, berilah maka kamu akan diberi. Enggak sebaliknya, Tuhan nanti kalau saya udah lebih baru saya mau memberi. No, enggak. Itu bukan iman namanya. Itu cuma kasih Tuhan sisa-sisa. No. Percaya, lihat. Begitu kita taat memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Dia ajaib dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang sesuai firman-Mu. Karena itu Tuhan meteraikan firman-Mu, supaya Kristus bercahaya atas kami mau bangkit. Katakan di hatimu dan berkata, saya mau bangkit Tuhan, saya mau bangkit. Firman Tuhan berkata, bangunlah kamu yang tidur. Sekarang berdiri, membela keluargamu, dan bergerak maju menjadi saksi Tuhan. Kristus akan bercahaya atasmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan sendiri. Layakkan setiap kami hanya oleh darah Yesus, dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk saudara.